Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan. Kembali lagi bersama Rifda Zudia di program Ulas Berita ya. Yang pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Rosmayanti. Saudari Rosma, gimana kabarnya Ros? Alhamdulillah, Rifda sehat. Gimana Teteh sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah, di program kali ini kita akan menyoroti salah satu berita menarik dan terhangat yang sebelumnya sudah termuat di redaksi Priangan TV ya. Nah, di sini berita ini sedang ramai-ramainya dibincang dalam berbagai media ya, media, tidak hanya media lokal tapi juga media nasional. Yang mana di sini mengenai efisiensi anggaran. Kita bacakan terlebih dahulu ya untuk salah satu beritanya. Yang mana demi efisiensi anggaran, Pemkab Tasik pangkas anggaran hingga 80 miliar. Nah, terbitnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran membuat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terpaksa harus memangkas anggaran sebesar 80 miliar dari total anggaran yang ada. Hal ini tentunya sangat memberatkan dan diprediksi bakal berimbas pada pembangunan di daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Asda 2 Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Fuad Abdul Aziz menjelaskan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sangat minim akibat adanya impres tersebut. Pihaknya pun telah melakukan efisiensi sebesar 50% dari perjalanan dinas dan 30% lainnya dari kegiatan lain. Fuad menjelaskan efisiensi anggaran juga berlaku bagi keuangan hasil dari dana transfer, baik dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum. Imbasnya terjadi pemangkasan anggaran pada setiap SKPD. Untuk merealisasikan efisiensi anggaran itu, TAPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan rapat koordinasi. Dengan begitu keluarlah perkiraan estimasi anggaran yang harus dipangkas. Ya. Membaca berita ini salah satu contoh dari satu wilayah ya Teh. Betul. Yaitu dari Pemkab Tasikmalaya yang mana ini memangkas 80 miliar. Nah, dengan nominal segini itu besar sekali apalagi jika menghitung skala untuk Indonesia. Karena dengan adanya efisiensi anggaran ini memberikan banyak dampak ya Teh. Betul. Banyak dampak tidak hanya ke satu sektor tapi ke berbagai sektor. Salah satunya ada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya gitu ya Teh. Betul. Nah, menurut Teh Rosma nih Teh, dengan adanya efisiensi anggaran sebagai bagian dari elemen masyarakat kita ya, kita sebagai bagian dari elemen masyarakat itu seperti apa nih Teh? Baik, Rifda, di sini sebagai generasi muda ya, mendengar informasi yang memang hari ini sudah booming sekali dibahas. Tadi juga disampaikan oleh Rifda bukan hanya di media lokal tapi juga sudah di nasional ya. Adanya aturan atau instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini memang baru ditetapkan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Dan dalam hal ini memang sangat menimbulkan banyak kontroversi sebetulnya dari informasi yang dimuat di HU atau Harian Umum Koran Kabar Priangan juga termasuk media lokal dan di beberapa informasi berita lainnya di televisi saya juga lihat memang ini menimbulkan banyak hal gitu termasuk dampak juga ya Trip. Apalagi untuk para pegawai non ASN di sini para PPK itu memang ketar-ketir ya untuk para pegawai non ASN yang memang bisa dikatakan mereka juga membutuhkan kejelasan dari pekerjaan yang paruh waktu itu. Sistem gajinya yang di episode sebelumnya kita bahas yang belum jelas sistem gajinya, kemudian sistem kerjanya gitu. Apalagi dengan adanya informasi baru ini, itu betul-betul menyebabkan banyak kontroversi gitu. Termasuk ketika kita berbicara sektor pendidikan, di mana kalau tidak salah KIP kuliah pun juga ikut terpengaruh ya Teh. Betul. Beasiswa-beasiswa yang ada di sekolah, kemudian jumlah pengurangan guru ya, guru di non ASN, termasuk juga infrastruktur yang sebetulnya di sekolah itu masih belum terlalu berkembang gitu. Itu betul tadi dikatakan oleh Terda menjadi berdampak pada multisektor ya, di semua sektor. Dan di sini saya juga tidak bisa menyampaikan bahwa ini efektif atau tidak ya, karena memang aturan atau instruksi Presiden ini baru ditetapkan di 2025 dan sekarang kita baru menginjak Februari, tentunya kita belum bisa melihat sejauh mana aturan yang diputuskan atau diberlakukan ini memberikan dampak yang merugikan kah atau misalkan dampak yang memberikan keuntungan untuk masyarakat. Tapi kalau dilihat sejauh ini memang lebih banyak berdampak pada kerugian. Itu asumsi saya dari generasi muda gitu ya. Dan mungkin kita lihat saja nanti informasi berikutnya itu akan seperti apa. Mungkin itu Tarifda. Iya, betul-betul. Karena memang dengan
adanya efisiensi anggaran ini ya Teh, itu dengan adanya pemotongan atau pemangkasan anggaran ini bakal mengurangi kualitas pendidikan ya Teh. Betul, pasti. Kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan banyak sekali yang perlu dipikirkan ya ke depannya itu seperti apa. Karena seperti yang sudah disinggung tadi ya, bahwa masyarakat ini sangat mengkhawatirkan instruksi Presiden ini apakah sesuai sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045 ataukah justru akan membuat jadi Indonesia cemas gitu ya Teh. Nah, Indonesia Emas atau Indonesia cemas. Nah, ini memang perlu terus diperhatikan ya Teh. Ya. Termasuk kalau tidak salah dari adanya informasi ini, kalau melihat masyarakat sekitar ya, itu banyak berasumsi atau menyoroti program makan gratis gitu. Dari adanya program itu katanya berdampak pada efisiensi anggaran. Itu banyak asumsi dari masyarakat. Bahkan ada juga masyarakat yang berasumsi bahwasanya daripada ada program makan gratis, mendingan para orang tua atau para pekerja itu disejahterakan gitu. Jadi anaknya bisa tetap makan di rumah gitu, meskipun misalkan tidak makan di sekolah atau tidak adanya program makan gratis. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi atau menarik kesimpulan seperti itu ya Teh. Karena memang kita juga harus melihat sejauh mana efisiensi yang nantinya akan dirasakan, terutama ya kalau berbicara kebijakan, yang punya kebijakan itu ya hanya pemangku kebijakan ya Teh. Kita sebagai rakyat atau masyarakat ya hanya bisa menerima aturan yang ada saja gitu ya. Betul sekali Teh. Ya karena ya seperti tadi ya sudah disebut oleh Teteh, seperti MBG ini harapan dari masyarakat gitu ya. Harapan dari masyarakat itu memang anggaran itu dialokasikan ke hal-hal yang lebih efektif, bermanfaat. Atau ke program yang memang prioritas gitu. Iya, program prioritas yang pokok gitu ya, demi mensejahterakan masyarakat gitu ya Teh. Mungkin terakhir ya Teh, harapan dari kita nih selaku masyarakat gitu Teh, dengan adanya instruksi Presiden ini, itu apa Teh? Tarifdah dulu, saya dulu. Teh Rosma dulu. Untuk harapan ke depan ya, karena memang saya juga bukan pegawai ASN, tapi di sini sebagai generasi muda tentunya saya juga punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Setiap kepala punya pola pikirnya sendiri gitu. Kalau dari harapan ya mudah-mudahan apapun keputusan yang diputuskan oleh para pemangku kebijakan itu bisa memiliki dampak yang lebih banyak positif daripada negatif. Meskipun pasti segala sesuatu itu ada positif dan ada negatif gitu. Dan adanya instruksi Presiden yang kini sedang berjalan, mudah-mudahan bisa dialokasikan tadi seperti yang dikatakannya ke hal-hal yang lebih efektif, atau katakanlah program prioritas silahkan diunggulkan gitu. Jangan sampai lebih banyak dampak yang merugikan yang diterima oleh masyarakat atau rakyat ya, katakanlah, karena ini di skala nasional. Betul sekali. Begitu Tarifdah. Oke, betul sekali ya. Dari Tarifdah harapannya? Ya, harapannya tentu saja sebagai rakyat gitu ya, kita juga apalagi generasi muda gitu. Dengan adanya pemotongan ini kan pengaruh sekali kepada pendidikan, sedangkan di Indonesia ini pendidikan itu sangat diperlukan ya Teh. Pendidikan itu. Nah, jangan sampai dengan adanya efisiensi anggaran ini kita nih yang ingin menempuh pendidikan yang lebih jauh lagi, menempuh pendidikan tinggi ini sulit untuk mendapatkan akses pendidikan karena dengan adanya ya tadi instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin sekiranya itu tidak memberi berdampak negatif kepada masyarakat gitu. Nah, harapan saya ini memang semoga pusat gitu ya, pemerintah pusat itu mampu memberikan program yang sekiranya itu memang efektif atau efisien terhadap berbagai sektor atau gitu bahkan mungkin solusi yang memang mudah-mudahan bisa memberikan solusi atas pertanyaan dan masalah yang ada. Iya, masalah yang ada, betul sekali. Mungkin cukupkan sekian ya Teh. Cukup Tarifdah. Ya, ulas berita kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, untuk Baraya Priangan yang ingin melakukan live streaming nih untuk acaranya, itu bisa kontak Priangan TV ya Teh. Kontak Priangan TV, dan juga misalkan acaranya ingin diangkat ke podcast, itu bisa sekali menghubungi Priangan TV, redaksi Priangan TV ya Teh. Nah, mungkin untuk sekian untuk ulas berita kita kali ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Dan saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.